Tahun 1942, Jepang menginjakan kaki di Indonesia, menggantikan kelamnya penjajahan Belanda. Mereka datang membawa janji manis kemerdekaan. Namun nyatanya, rakyat justru dijerat kerja paksa Romusa, kelaparan merajalela, dan nyawa menjadi taruhan. Sakit sekali putri. Sudah 3 hari aku tidak bisa berhadapan karena tentara Jepang itu tampar semuanya. 3 kali TK hasil menanam berbulan-bulan diambil begitu saja. Tenanglah, aku yakin penderitaan ini pasti ada akhirnya. Kabar tentang kemerdekaan sudah beredar di luar sana. Fajar kemerdekaan akan segera tiba, dan saat itu tiba, kita tidak akan lagi berlutut di bawah penjajah Jepang itu. Pada tanggal 4 dan 6 Agustus 1945, langit di atas kota Hiroshima dan Nagasaki terbakar hebat. Bom atom sekutu jatuh, meluluh lantahkan kekuatan sang saudara tua. Kekaisaran yang tadinya tampak tak terkalahkan itu, akhirnya berlutut tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Pihak Jepang di Indonesia mencoba membungkam kebenaran ini. Mereka merahasiakan kekalahan itu rapat-rapat, berharap rakyat masih bisa terus ditindas. Namun, tembok informasi memiliki celah. Melalui radio-radio gelap yang disembunyikan di balik dinding rumah, seorang golongan muda berhasil menangkap siaran luar negeri. Ayo bersamaan, ayo ngumpul. Aku baru saja mematikan radio itu. Aku baru saja mendapatkan informasi bahwa Jepang sudah kalah. Sudah kuduga sejak kemarin mereka terlihat khawatir di markas sana. Apakah benar pun mereka sudah kalah total? Nah, saat ini Indonesia berada di kekuasaan. Inilah momentum-momentum yang kita tunggu selama ini. Apakah kalian berdua tidak melihat di luar sana Jepang masih bertindak seolah mereka penguasa? Mereka pasti menutup papat berita ini agar kita tak tunduk. Kita tidak boleh tertipu lagi oleh janji-janji manis dari PKI dan Terawuci. Kita tidak butuh mereka untuk merdeka. Jika kita merdeka gara-gara mereka, maka kita akan dianggap jadi pamres. Aku setuju. Kemerdekaan ini harus lahir dari tangan, darah maupun keringat rakyat Indonesia. Jika kita menunggu lagi, momentum ini akan hilang. Tepat sekali. Kita harus mendesak golongan tua supaya tidak
Kalau terlambat, Nanda bisa bekerja sama dengan sekutu. Tidak perlu banyak berdiskusi lagi. Kita membutuhkan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang juga. Mereka harus tahu bahwa rakyat Indonesia sudah siap. Mari kita bagi tugas dan temui mereka malam ini. Ayo, kita berjalan Bung Karno. Saat ini. Maaf mengganggu, tapi kami bukan Bung Karno dan Hatta sekarang juga. Ini pilihan hidup. Ada apa, saudara-saudara? Mengapa wajah kalian tampak seperti ini? Jepang sudah menyerah. Kami mendengarnya dari radio luar negeri itu. Ini saatnya kita merdekakan bangsa ini, Bu. Benar, Bu. Kami dan rakyat sudah tidak tahan lagi. Kita tidak bisa menunggu dari Jepang manis. Paling malam ini atau paling lambat besok kita umumkan pada dunia bahwa kita merdeka. Saudara-saudara, aku mengerti semangat kalian. Tapi kita tidak bisa menjawab segala sesuatu harus kita laporkan pada PBKI. Jika kita dalam aku tidak mau terjadi pertumpahan darah yang sudah siap. Benar, kawan. Jika kita bergerakkan pada hukuman, rakyat kita akan dibantai oleh Jepang. PPKI itu buatan Jepang, Bu. Jika kita merdeka gara-gara mereka, maka kita akan dianggap pion Jepang oleh sekutu. Enggak, menghadapi senjata dengan tangan kosong itu bukanlah lawan namanya, tapi konyol. Tapi jika Bung tidak segera memproklamasikan kemerdekaan ini, besok Bung akan melihat akan banyaknya pemuda dan pembunuhan secara massal. Kami, para golongan muda, harus bertanggung jawab atas semua itu. Itu ancaman yang tidak perlu. Kami juga ingin merdeka, tapi kami bertanggung jawab atas nyawa seluruh rakyat. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Kita tunggu sampai situasinya lebih jelas. Pergi. Jangan cepat terlalu banyak. Yang menjadi kebetulan. Malam itu, keputusan bulat diambil. Golongan muda sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta guna menjauhkan mereka dari pengaruh dan tekanan Jepang. Rengas Dengklok, Karawang, dipilih sebagai tempat pengungsian karena lokasinya yang aman dan terjaga oleh tentara peta. Tujuannya hanya satu, mendesak kedua tokoh bangsa tersebut agar segera memproklamasikan kemerdekaan atas kekuatan sendiri, tanpa menunggu janji manis dari penjajah. Di bawah lindungan gelap subuh pada 16 Agustus 1945, roda revolusi pun mulai bergerak menuju Karawang. Ada apa kami? Ini pasti untuk berdebat. Jakarta sudah tidak aman lagi untuk kalian. Kami harus membawa kalian pergi dari sini. Keluar. Atas perintah siapa? Aku harus bertanggung jawab di sini. Atas perintah kaum muda dan rakyat Bung, tentara Jepang bisa menangkap Bung kapan dan di mana saja. Kemana kalian akan pergi? Jangan sampai tindakan kalian menuju pertumpahan darah sampai tidak. Tetap aman, Bu. Kayak itu. Di sana tentara peta sudah berjaga dan di sana tidak ada pengaruh Jepang sama sekali, Bu.
Mas, Mas. Pergilah Mas, jika ingin lebih negara, aku akan pergi sama dia. Tentu, Fajar Menteri kita harus pergi ke Karawang sekarang juga sebelum tentara Jepang menyadari bahwa kalian tidak ada di sini. Baiklah. Jika rencana kalian kita, sejarah akan mengantar kalian sebagai kacau. Tidak apa-apa. Asalkan bangsa Indonesia merdeka. Baiklah, mari kita. Dan ke depan rakyat dan tentara beta sudah siap untuk merdeka. Mereka membutuhkan satu kata di Anda, merdeka. Apakah Anda masih ragu dengan kekuatan bangsa sendiri? Ini bukan soal ragu, saudara. Tapi membangun sebuah negara bukan hanya dengan semangat. Kita masih butuh kerapan internasional. Jika kita sedang melanggar, sejak sekutu akan menganggap kita sebagai pemberontak. Justru itu, Bu. Jika kita masih mengambil PKI, juga sekutu akan menganggap kita sebagai kebetulan Jepang. Tetapi, jika aku mengumumkan kemerdekaan ini atas nama rakyat Indonesia, maka dunia akan tahu bahwa ini adalah kehendak kita. Benar-benar, aku sudah memberikan ini sepanjang perjalanan. Tekanan para pemuda ini mencerminkan kegelisahan di mereka. Jika kita terus berdarah segini, kita bisa kehilangan momentum masih. Kabar Jepang sudah menyebar luas. Rakyat sudah bergerak sendiri. Kalau tidak ada komando, akan terjadi masalah yang sangat besar. Apakah kalian siap terhadap konsekuensinya? Termasuk jika Jepang menyerang setelah pengumuman itu. Lebih baik menjadi bangsa yang merdeka daripada hidup sebagai budak, Bung. Baiklah, semangat kalian membakar dapat. Aku tidak akan menunggu PPK lagi. Kita akan buat teks itu dengan tangan kita sendiri. Baiklah, kita harus segera kembali ke Jakarta. Kita akan segera menyusun teks proklamasi. Terima kasih, Bu. Kita akan menyiapkan pengawalan khusus dan ketat untukmu. Serta sejarah akan mencatat hari ini sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia. Baiklah, mari kita selesaikan tugas bersejarah ini. Sore hari, pukul 17.30 WIB, ketegangan di Rengas Dengklok berakhir. Ahmad Subarjo tiba dari Jakarta dengan jaminan nyawa bahwa proklamasi akan segera dilakukan. Setibanya mereka di Jakarta, para tokoh bangsa ini mulai mematangkan rencana besar, merumuskan naskah proklamasi malam itu juga sebagai bukti kemandirian bangsa Indonesia. Jakarta sudah bilang zaman. Hotel Indeks menolak kita karena mereka tidak mau ada kegiatan politik setelah kita bertempatnya aman dan juga netral untuk membahas teks tersebut. Aku sudah memberikan satu tempat, yaitu Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imamboja. Beliau adalah teman yang baik dan bersemangat pada perjuangan kita. Kita amankan. Apabila tinggi Jepang, apa ini tidak beresiko? Kami dibakar. Sudahlah, sudah. Percayalah pada. Di sana, di dalam rumah Laksamana Maeda kita aman, karena otoritas angkatan Jepang tidak berani masuk ke dalam. Baiklah, kita ke rumah mereka. Jadi, kapan kita akan umumkan ini kepada rakyat? Naskah harus selesai lagi. Jika naskah rampung sebelum subuh, kita bisa memproklamasikannya besok. Maka besok pagi, tanggal 12 Agustus, pukul 10 pagi tepat, di halaman rumah Pegang Santino 56, kita akan bacakan teks proklamasi itu. Bagus.
kami para kaum pemuda akan mengabarkan berita ini ke seluruh Jakarta agar rakyat berkumpul di keesokan harinya. Baiklah, mari. Jangan buang-buang waktu lagi. Kita segera menuju ke rumah Meda dan selesaikan tugas bersejarah ini. Mari. Selamat malam teman-teman, saya sedang tinggal hari ini. Silakan masuk. Rumah ini adalah perintah. Kalian bisa menggunakan peralatan. Terima kasih, Laksamana. Bantuan Anda menghadapi ini sangat berarti bagi masa depan dari sekarang. Saya hanya ingin dikenal ini untuk anda sendiri. Saya akan naik ke atas agar tidak mengganggu diskusi kalian. Baik. Dengarkan ini, kalimat pertama. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagus, tuntas. Untuk kalimat kedua, kita butuh penegasan tentang pemindahan kekuasaan. Itu terdengar diplomatis namun tegas. Naskah sudah selesai tersusun. Namun muncul satu pertanyaan. Apakah kita semua yang ada di ruangan ini harus mengirimkan tanda tangan? Tidak perlu semua ya Bu, hanya Anda dan Bu Hatta saja sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Bagaimana kata Suwarjo? Sepakat. Itu mencerminkan kewibawaan pemimpin bangsa. Baiklah, Sayuti, kemari. Tolong ketikkan tulisan tangan ini. Pinjamlah mesin ketik milik Laksamana Maeda Ragongan. Terima kasih. Lihat tulisan Bung Karno ini. Sepertinya ada beberapa kata yang perlu kita sempurnakan di dalamnya agar lebih pas untuk dokumen. Ya, waktu banyak kegiatan sama kami. Yang dia menangani Bung Karno menulis 17.845. Aku akan memperbaikinya menjadi Jakarta kali 17 bulan 8 tahun 40. Ini naskahnya Bu. Aku telah melakukan beberapa perubahan sedikit dari ini. Tempo atas nama bangsa Indonesia. Ya, ini jauh lebih baik dan lengkap. Terima kasih, Sayuti. Terima kasih. Pagi buta, Soekarno kembali ke rumahnya di Pegangsaan Timur 56. Di ambang pintu, Fatmawati sudah menunggu dengan setia. Sambutan hangat sang istri menjadi sumber kekuatan bagi Soekarno setelah melewati malam yang sangat panjang. Meski lelah, ada binar kebanggaan di mata mereka. Selembar kertas di tangan Soekarno siap dibacakan untuk mengubah sejarah bangsa beberapa jam lagi. Sudah, Pak. Putusan telah nyampe. Hari ini, pukul 10 pagi tepat. Di halaman rumah saya. Aku akan membacakan teks proklamasi. Rakyat sudah mulai berkumpul di depan. Sederhana saja, Pak. Tapi
sembari lagu Indonesia Raya karya Soekarno kita akan tunjukkan pada diri kita akan bendera. Aku benar-benar lupa soal itu. Pikiran kami dari mana? Hanya tentang isi naskah dan juga amal. Bagaimana mungkin kita upacara tanpa bendera? Tolong, tidak ada waktu untuk mencari penjahit. Tolong buatkan bendera sekarang. Tidak apa-apa. Yang penting adalah niat dan juga tekad. Baiklah, aku akan menjadinya sekarang. Besok sebelum dari supervisi, aku akan siap. Baik. Terima kasih Pak. Bantuanmu hari ini akan sangat berarti bagi masa depan bangsa kami. Terima kasih. Fajar 17 Agustus 1945 menyingsing, membawa suasana yang berbeda di langit Jakarta. Kabar yang tersebar rahasia sejak dini hari telah menggerakkan langkah kaki rakyat menuju satu titik, Pegangsaan Timur 56. Di halaman rumah itu, udara pagi mulai memanas oleh semangat yang meluap. Di dalam saku Soekarno, secari kertas hasil perjuangan semalam telah siap. Sementara bendera jahitan Fatmawati menunggu saatnya untuk berkibar. Detik-detik menuju pukul 10 pagi menjadi penantian paling mendebarkan, menandai berakhirnya masa penjajahan dan lahirnya sebuah bangsa yang merdeka. Naskahnya sudah siap semalam. Semoga saja aku sudah dekat. Hari ini kita akan bikin di atas kertas ini. Wah, apakah benar Soekarno akan berbicara hari ini? Lihat, di sebelah sana masih ada tulisan peta penawar kita. Katanya ini kan bahas tentang kemerdekaan. Tapi apa mungkin? Kita kan hanya memiliki batu lain dan batu kunci. Tentu saja. Itu dia Soekarno lewatkan. Dia kembali. Saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting bagi sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, kita telah dijajah. Inilah saatnya untuk kita menentukan nasib kita sendiri dengan tangan kita sendiri. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Bendera siap. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Gemuruh teriakan "Merdeka!" membahana, memecah kesunyian yang telah bertahan selama berabad-abad. Di bawah kibaran bendera merah putih, rakyat bersorak gembira dengan air mata haru yang mengalir deras. Soekarno, Hatta, dan para tokoh lainnya saling melempar senyum bangga. Segala lelah dan perbedaan pendapat di malam-malam sebelumnya sirna dalam sekejap. Hari itu, sejarah baru telah digoreskan. Indonesia telah resmi berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat di tangan rakyatnya sendiri.